Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya, aku nggak bisa on cam karena device-ku lagi bermasalah. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3, Offering D16, akan menyampaikan laporan analisis kami tentang pernyataan Menteri Agama yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Sebelumnya, saya selaku Ketua Kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk menjadi audiens presentasi tugas UTS kami. Untuk itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Lenita Eka Fadilah, Adisha Sukamanani, Anandita Putri Wardana, Januari Stinuril Fariha, dan Kansa Nafis Alifiapito. Bisa di next. Baik, di sini kelompok kami akan membahas 5 materi. Yang pertama, definisi azan. Yang kedua, hukum azan. Yang ketiga, kandungan lafaz azan. Keempat, keutamaan azan. Dan yang terakhir, polemik mengenai ucapan Menteri Agama yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Baik, yang pertama definisi azan. Secara bahasa, azan bermakna al-i'lam, yang berarti pengumuman atau pemberitahuan. Sedangkan menurut istilah azan adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba dengan menggunakan lafal-lafal tertentu dan cara tertentu. Yang B, ada hukum azan. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum azan adalah fardu kifayah, artinya jika salah satu di antara kaum muslimin telah mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat, maka gugurlah kewajiban atas seluruh umat muslim yang lain. Sebaliknya, apabila telah masuk waktu sholat dan tidak ada satu orang pun yang mengumandangkan azan, maka semua penduduk yang ada di tempat tersebut akan berdosa. Baik, selanjutnya kandungan lafaz azan. Imam Al-Qadi Iyad berpendapat bahwa ketahuilah bahwa azan adalah kalimat yang berisi akidah iman yang mencakup jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu menetapkan keberadaan zat-zat serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Yang kedua, penetapan tauhid dan menafikan syirik serta menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tak ada yang mustahil baginya. Dan yang ketiga, mengesahkan penetapan kebenaran risalah kerasulan bagi nabi kita. Baik, selanjutnya adalah keutamaan adzan. Yang pertama, adzan adalah seruan paling dahsyat.
Suara adzan yang bersaut-sautan di belahan dunia maupun memiliki tujuan yang sama, yaitu mengagumi kebesaran Allah, mengajak untuk sholat, dan menggapai kemenangan. Adzan juga menjadi pengingat kita semua untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adzan mengusir setan. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, apabila diserukan adzan untuk sholat, syaitan pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengar adzan. Bila muadzin selesai mengumandangkan adzan, ia datang hingga ketika diserukan iqomat ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga yaitu azan sebagai pengingat untuk melawan hawa nafsu. Maksudnya ketika seseorang malas melakukan ibadah sholat setelah azan dikumandangkan, hendaknya mereka melawan kemalasan itu. Maka dari itu, azan mengingatkan kita agar menang dari hawa nafsu sehingga kita selalu ingat untuk menjalankan ibadah sholat. Yang keempat, memiliki pahala yang besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan sabda Rasulullah SAW yaitu seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan syaf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima yaitu orang yang mengumandangkan azan akan dimintakan ampun atas dosanya. Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, diampuni bagi muazin di akhir azannya, dan setiap yang basah dan yang kering yang mendengar azannya akan memintakan ampun untuknya. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Keenam, muazin akan dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, Tuhanmu takjub kepada seseorang pengembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan iqomat untuk sholat. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang polemik mengenai perkataan Menteri Agama yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Polemik tentang gonggongan anjing mencuat bahkan menjadi viral di media sosial di bawah tagar azan menak. Hal tersebut dipicu oleh cuplikan berita saat Menteri Agama di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau pada hari Rabu tanggal 23 bulan 2 merespon pertanyaan Pawarta soal surat edaran Menak yang mengatur penggunaan toa di masjid dan musola yang menjelaskan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama. Pada saat itu, Menteri Agama mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Menteri Agama menyatakan aturan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Sebab menurutnya, Indonesia yang mayoritas Muslim, hampir di setiap daerah sekitar 100 hingga 200 meter terdapat masjid atau musola. Adapun pernyataan Menteri Agama terkait dengan azan dan gonggongan anjing itu hanyalah pernyataan kiasi melalui fakta terdekat di masyarakat tentang ketidaknyamanan akibat suara bising. Suara bising inilah menjadi inti
yang ingin disampaikan Menteri Agama, bukan tujuan menistakan azan dengan menyamakan, mensejajarkan, atau menganggap suara azan sama dengan gonggongan anjing. Ini keliru, dan inilah yang di-roasting hingga memicu kegaduhan di media sosial. Menteri Agama memakai contoh pada suara yang tidak nyaman dengan kisah gonggongan anjing. Fakta kehidupan yang terdekat dengan kehidupan masyarakat awam. Kedua, fakta tersebut dianalogikan bukan pada subjeknya, suara azan dan gonggongan anjing. Karena antara suara azan dan gonggongan anjing dua hal yang berlainan, tetapi analoginya pada konteks sosial dan sifatnya yakni suara yang mengganggu. Inilah yang menjadi ilat dari hadirnya surat edaran tersebut. Nah, disinilah persoalannya. Bagian tidak smart dalam analogi akan terjebak pada logical fallacy, yaitu kesalahan dalam logika. Apabila digelotori dengan informasi yang emotif, sentimen, sehingga membakar emosi masyarakat yang tergesa-gesanya. Pada opini penistaan agama bahwa suara azan sama dengan gonggongan anjing. Inilah yang terjadi saat ini. Melihat respon yang cepat dan cenderung emosional atas suara azan, ini mencerminkan sebuah eskiasi di ruang politik. Guna introspeksi diri atas tingkat kecerdasan berkiasi tanpa prasangka kita dalam ruang moderasi. Pada titik inilah Menteri Agama menempatkan posisi sebagai penegak suasana moderasi di Indonesia. Jadi jika polemik ini berujung lebih jauh dari maksudnya, artinya kita sedang menempatkan diri pada tingkat kecerdasan beragama sekaligus sikap bermoderasi kita yang rendah. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Maksimal 2 pertanyaan saja ya. Terima kasih. Ya, Nia Lestari, silakan bertanya. Ya, saya izin bertanya. Sudah waktunya itu boleh ditunda. Jadi misalnya sudah waktunya Mohon maaf, suaranya kurang jelas, tidak terdengar. baik saya ulangi. Misalnya kalau sudah waktunya mengadakan azan, apakah boleh ditunda misalnya sudah waktunya duhur. Terus sekitar Mohon maaf, bisa diketik aja nggak? Soalnya suaranya nggak begitu jelas.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Tinggal tersisa satu pertanyaan lagi ya. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Lestari. Jika sudah waktunya untuk mengumandangkan azan, apakah boleh ditunda pengumandangannya? Jadi, misalnya sudah waktunya duhur sekitar 11.40, lalu azan dikumandangkan pukul 12. Apakah boleh? Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab fikih sholat menjelaskan, jika azan tidak dilakukan pada awal waktu atau terlambat, maka tidak disyariatkan untuk azan lagi setelah jika di daerah tersebut sudah ada muazin lain yang melakukan azan. Akan tetapi, jika terlambatnya hanya sebentar, maka tidak mengapa untuk melakukan azan. Namun, jika di dalam suatu daerah tidak ada muazin selain dia, maka dia harus melakukan azan meskipun sudah terlambat beberapa saat. Karena hukum azan adalah fardu kifayah. Untuk Nia Lestari, apakah bisa diterima? Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan dari kelompok 3, berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para audiens yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas UTS mata kuliah umum pendidikan agama Islam ini. Apabila ada salahnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.